Nah, kita udah nyambung ke YouTube juga. Oke, mungkin bisa kita mulai aja ya, teman-teman. Sebelumnya makasih banyak buat teman-teman yang udah join malam ini. Jadi emang kemarin rencana buat sharing session ini agak dadakan sih, karena waktu ada info tentang adanya Short Term Awards di Australia Awards buat pembukaan yang tahun ini, deadline-nya sekitar awal Januari kalau nggak salah. Maka dari itu kita pengen sharing-sharing tentang sebenarnya Short Term Awards itu kayak gimana sih. Kemudian mungkin banyak yang bertanya juga apa bedanya Short Term Awards itu sama Long Term Awards gitu. Nah, di sini nanti kita bakal sharing-sharing. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Diana. Dan hari ini ada beberapa teman-teman yang join dari alumni Short Term Awards Sustainable Tourism Development batch yang kelima. Jadi khusus untuk Short Term Awards, topiknya itu pariwisata, kita sampai saat ini tuh udah ada 6 batch gitu. Dan kita yang adain sharing session ini adalah batch yang kelima. Nah, kita ada yang bakal sharing nanti, ada Kak Rahman dari Lombok. Nanti Kak Rahman bakal sharing-sharing dari segi private sector, karena Kak Rahman ini kan pebisnis, pengusaha. Jadi buat teman-teman yang mungkin background-nya adalah pengusaha atau punya bisnis di daerahnya, nanti bisa dapat informasi dari Kak Rahman sebenarnya manfaatnya apa sih beasiswa Short Term Awards ini untuk para pengusaha. Kemudian ada Kak Abul Ashabul dari Makassar. Kalau Kak Abul ini lebih cenderung terkait dengan education sector gitu. Nanti Kak Abul juga bakal sharing detailnya sebenarnya basic information tentang tentang Short Term Awards itu kayak gimana, tahapan-tahapannya seperti apa, kemudian cara mengisi aplikasinya kayak gimana, nanti bisa di-sharing sama Kak Abul gitu. Terus selanjutnya kita juga ada Kak Imron nih. Kalau Kak Imron spesialis mewakili sektor pemerintahan. Nah, di beberapa pertanyaan yang dikirim sama teman-teman lewat pendaftaran kemarin, ada juga beberapa yang tanya sebenarnya potensi dari PNS itu gimana buat beasiswa Short Term Awards ini. Nanti Kak Imron bakal sharing, karena sebenarnya kalau menurut saya sih PNS juga salah satu targeted sih di Short Term Awards ini. Terus sebenarnya kita juga ada satu narasumber lagi yaitu Kak Ika, cuman mungkin Kak Ika masih agak kesusahan sinyal karena posisi lagi di Wamena, Papua, dia ada project. Jadi kalau Kak Ika awalnya bakal sharing dari sisi community-nya karena mewakili komunitas dulu daftarnya gitu. Ini mungkin teman-teman yang punya background di komunitas sebenarnya bisa juga buat daftar beasiswa Short Term Awards dari Australia Awards. Nanti detailnya kayak gimana, kita nanti sambil nungguin Kak Ika aja ya. Sebelum kita ke narasumber, mungkin aku bakal sharing sedikit dulu sebenarnya AS Short Term Awards itu seperti apa. Oh ya, acara ini memang di-organize oleh Tourism 5. Kita sejak lulus dari Short Term Awards yang batch 5 kemarin di Australia Awards, teman-teman sebanyak sekitar 24 orang ini kita bikin komunitas alumni dan kita namain Tourism 5 karena simple aja sih sebenarnya, karena kita beasiswa Short Term Awards tentang pariwisata yang terdiri dari 24 orang dan kita merupakan batch yang kelima gitu. Nah, ini adalah teman-teman waktu kita kemarin pertama landing di Australia itu kita landingnya di Cairns.
Jadi memang untuk beasiswa Short Term Awards, kita itu prosesnya nggak cuman langsung ke Australia, tapi ada tahapan pre-course, kemudian on-course-nya baru di Australia, nanti post-course di Indonesia. Jadi pre dan post itu ada di Indonesia, sedangkan yang di on-course-nya itu di Australia selama sekitar 2 minggu. Kemarin juga teman-teman yang alumni Sustainable Tourism Development Batch 5 ini dari Short Term Awards, kita adain acara tentang Talingkar Nusantara. Itu sebenarnya talk show sih tentang pariwisata. Jadi mungkin teman-teman ada bayangan nanti kalau misalkan daftar Short Term Awards, kemudian udah lulus, itu sebenarnya sama teman-teman alumninya masih bisa tetap kontekan, masih bisa tetap jalin komunikasi dan juga bikin project bareng. Kayak kita, ini ada seperti online talk show bulanan yang kita adain, dan ini bebas sih untuk publik, semua bisa ikut. Temanya ya berbagai macam pariwisata yang ada di Indonesia gitu. Jadi kayak semacam online tour gitu atau virtual tour. Nah, mungkin kalau ada yang bingung sebenarnya Short Term Awards itu seperti apa? Sebenarnya kalau selama ini kita lebih sering mendengar tentang beasiswa Long Term Awards. Kalau Long Term Awards dari Australia Awards itu fokusnya adalah untuk beasiswa S2 dan juga S3 gitu. Sedangkan untuk Short Term Awards itu merupakan sebuah studi singkat. Jadi kayak semacam kursus. Kenapa perlu diadakan kursus? Karena terkadang ketika kita sudah punya pengalaman di dunia kerja, kita punya pengalaman di komunitas ataupun di usaha kita nemuin beberapa problem, dan problem itu bisa kita selesaikan atau kita pelajari lebih dalam melalui kursus singkat ini. Makanya tujuan dari Short Term Awards yang diadakan oleh Australia Awards Indonesia ini adalah untuk merespon kebutuhan dari organisasi dan juga sektor-sektor tertentu. Jadi di beasiswa kursus singkat ini, kita bakal dibekali oleh pengetahuan, kemudian kemampuan, dan juga beberapa keahlian baru yang sebelumnya mungkin belum kita dapatkan di sini. Jadi kita bisa dapatkan melalui beasiswa kursus singkat ini. Dan bertujuan untuk memperkuat organisasinya, karena dari beasiswa Short Term Awards ini, diharapkan ketika kita kembali ke organisasi kita, ke bisnis kita, ke komunitas kita, itu bisa lebih memperkuat gitu organisasinya, dan juga mengembangkan hubungan antara orang-orang yang ada di Indonesia dan juga orang-orang yang ada di Australia. Karena contohnya nih, waktu kita kemarin on course di Australia sekitar 2 minggu, itu kita punya kesempatan buat jalin networking sama teman-teman pebisnis yang ada di Australia, juga beberapa kayak anggota pemerintahan. Jadi tergantung dari masing-masing temanya sih. Kalau kita karena kemarin kita pariwisata, jadi kita ketemu beberapa pemilik bisnis pariwisata yang ada di Australia dan juga beberapa tourism organization gitu yang ada di Australia. Nah, untuk total partisipan per batch itu biasanya 25 orang gitu. Cuman kalau pengalaman kita yang di Sustainable Tourism kemarin itu memang agak beda, karena kita awalnya ada 25 orang, namun ternyata di tengah perjalanan ada salah satu yang mengundurkan diri. Jadi akhirnya sampai akhir ketika lulus kita total 24 orang. Tapi rata-rata memang targetnya maksimal itu 25 orang yang diterima per batch. Kemudian prosesnya itu memang dari awal ada pre-course, itu sekitar 3 hari di Indonesia. Tujuannya untuk mempersiapkan kita sebelum keberangkatan. Jadi di pre-course itu banyak yang kita omongin. Nanti mungkin Kak Abul bisa jelasin lebih detailnya juga. Kemudian on course itu 2 minggu di Australia. Kalau on course-nya itu memang kesempatan kita buat cari ilmu, dapetin ilmu sebanyak-banyaknya sih di Australia. Karena itu kita nggak bakal cuma nerima ilmu itu di kelas atau di kampus gitu, tapi juga kita praktek langsung ke lapangan. Kemudian untuk post course, nah untuk di post course karena memang di dalam beasiswa ini itu diwajibkan untuk kita membuat sebuah award project. Nah, di post course ini adalah waktu yang pas atau tepat bagi kita untuk presentasi hasil projectnya.
Sebenarnya kayak di awal-awal kemarin kita ikut yang pre-course itu kita ngalamin sih kayak agak pusing mikirin project. Terus akhirnya dari teman-teman supervisor yang dari Australia Awards, mereka bilang ke kita, udah nggak usah terlalu pusing mikirin project, karena sebenarnya project ini diadakan bukan untuk membebani kita selama kursus singkat, tapi ini sebagai sarana gitu. Jadi kalau terkait project sebenarnya nggak usah terlalu pusing. Dan setahu saya, kalau sekarang short term awards itu rencana project nggak harus dimasukkan ke dalam isi pada saat itu kita mendaftar gitu. Tapi mungkin bakal dibicarakan lebih lanjut ketika kita sudah ikut pre-course. Karena kalau untuk yang angkatan kami, ketika mengikuti Sustainable Tourism Development Batch 5 kemarin, itu memang rencana project itu langsung kita masukkan di pertanyaan IC. Jadi ada pertanyaan IC pada saat aplikasi pertama kali yang pendaftaran seleksi pertama. Award project apa sih yang pengen kamu lakukan ketika kamu mendapatkan beasiswa ini? Nah, ternyata setelah angkatan selanjutnya, pertanyaan tentang award project itu udah nggak ada lagi. Jadi mungkin itu bisa membantu teman-teman juga sih, nggak terlalu pusing mikirin project di awal. Intinya learning by doing aja, masalah project nanti bisa kita temuin lagi gitu di tengah jalan. Nah, ini tadi tentang award project-nya. Jadi memang untuk short term awards ini ada award project yang harus kita lakukan. Dari masing-masing partisipan, dia bisa melakukan secara individu atau mungkin secara kelompok. Kelompoknya ini bisa dengan teman-teman yang ada di organisasi asalnya masing-masing. Jadi bukan dengan teman-teman yang ada di satu angkatan beasiswa kursus singkat atau short term awards gitu. Dan fokus area terkait proyek itu memang disesuaikan dengan organisasi masing-masing. Oh iya, untuk selama sharing session hari ini, mungkin kita biar lebih enak sih mic-nya di-off-in aja semua. Jadi biar lebih clear untuk teman-teman yang mau sharing suaranya nanti. Kemudian kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa langsung di kolom chat atau raise hand juga nggak masalah, misalkan mau open mic. Terus intinya sih kita nikmatin aja sharing malam ini dengan santai ya, nggak usah terlalu serius karena kita niatnya juga pengen santai aja, dan hasil dari rekaman malam ini pun nanti bakal kita sharing di YouTube. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan buat join hari ini atau belum bisa gabung, itu nggak masalah, nanti bisa nonton lagi di YouTube gitu. Oke, dan mungkin kalau misalkan mau follow IG kita, silahkan di Tourism 5. Di sini sih kita sharing info-info tentang khususnya pariwisata, tapi sometimes kita juga sharing tentang Australia Award Scholarship sih. Oke, sekian sih dari saya. Mungkin sekarang kita bisa lanjut dulu. Yang pertama yang mau sharing itu ada Kak Abul. Jadi Kak Abul ya bakal sharing tentang sebenarnya tahapannya itu apa aja sih. Mungkin ada yang bertanya-tanya aplikasinya tuh ngisinya caranya kayak gimana ya. Itu nanti bisa ini mulai Kak Abul. Oke, silakan Kak Abul. Oke, thank you Kak Diana. So, sebelumnya saya share screen dulu ya. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa sharing ya. Walaupun sharingnya tidak secara langsung tapi secara virtual. So jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing, kalau di sesi saya ini mungkin lebih pengenalan terkait apa sih short term awards itu, terus gimana cara kita apply, terus tips and tricks, requirements-nya gimana, terus essay-nya seperti apa dan lain sebagainya. But beforehand, ada 3 layer, ada 3 poin besar yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Waktunya sangat singkat, 10 menit, so
So yang pertama ya brief introduction tentang Australia Awards Scholarship, khususnya short term awards, dan specifically tentang sustainable tourism management. Jadi karena kita semua ini adalah awardee dari program sustainable tourism. Terus kemudian terkait requirements dan selection process. Proses-proses apa sih yang kita lalui, tahap-tahap apa yang kita lalui untuk mendaftar program ini. Ya seperti yang dijelaskan tadi sama Kakak Diana, bahwa secara umum kita tahu bahwa sudah kurang lebih 60 tahun ya, pemerintah Australia memberikan beasiswa kepada masyarakat Indonesia yang berprestasi dalam bidang akademik dan juga di bidang profesional seperti itu. Yang terkenal adalah yang sering kita dengar adalah beasiswa Australia Awards untuk program masters dan doktoral. Inilah yang kita sebut dengan long term awards. Ya, seperti itu. Akan tetapi ada juga program short term awards yang di provide oleh pemerintah Australia. Programnya kalau kita melihat dari tahun ke tahun itu kadang ada 12, kalau kita melihat tahun 2019 itu ada 12 program untuk short term awards ya. Terus kalau kita tahun lalu tahun 2019 itu ada sekitar 12 program. Terus kalau kita merujuk ke tahun ini itu pemerintah Australia membuka sekitar 14 program ya. Termasuk ya sustainable tourism management. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik di bidang aquaculture, sustainable aquaculture, terus di bidang human rights, pertanian, waste management dan lain sebagainya itu silahkan bisa dibuka aja di websitenya di sini ya. Jadi silahkan dicek dan informasinya sangat jelas dan lengkap di sana. Seperti itu. Well, karena kita ini adalah awardee dari program, khususnya program Sustainable Tourism Development, atau tahun 2019 namanya adalah Sustainable Tourism Development. Tapi tahun ini nama programnya berubah menjadi Sustainable Tourism Management. Tapi goalnya tetap sama. Well, ya tadi dijelaskan oleh Kakak Diana bahwa secara umum setiap program dari short term awards itu, setiap batch itu akan dipilih 25 besar, 25 participants untuk mengikuti program beasiswa short course ini. Ya, baik itu dari pihak praktisi, profesional, akademisi dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan juga ada 15 targeted provinces yang sangat di-encourage untuk apply program ini. Akan tetapi kalau misalnya ada teman-teman yang berasal dari luar daerah 15 targeted provinces ini, teman-teman sangat didorong, you are highly encouraged to apply for this program. Kenapa? Karena siapa tahu teman-teman punya punya project, punya sesuatu yang unik untuk dikembangkan di daerah teman-teman, itu teman-teman bisa apply. Contohnya di batch kita itu ada satu teman kita dari Jogja ya, Kakak Lia. Ya, Kakak Lia, sorry. Kak Lia itu dari Jogja dan programnya sangat unik ya. Beliau membuat suatu project tentang bule mengajar, yaitu salah satu strategi yang sangat baik untuk attract orang-orang luar negeri untuk datang ke daerah kita, seperti itu. Terus sebenarnya ada dua partisipan secara umum yang bisa apply for this program, yaitu dari sektor pemerintahan dan private sector. Yang pertama, kalau dari sektor pemerintahan itu tentu dari pemerintah pusat seperti Kementerian Pariwisata, Bappenas, PUPR, LKH dan lain sebagainya, dan juga dari local government
dinas pariwisata provinsi maupun dinas pariwisata kabupaten kota seperti itu. Dan juga teman-teman yang berasal dari private sector itu sangat encourage untuk mendaftar program ini seperti itu. Misalnya contohnya kayak Kakak Rahman ya, proyeknya apa? Kak Rahman dari seorang pengusaha bisnismen yang memiliki travel agents ya, yang bisa attract people untuk datang di daerahnya seperti itu. Dan juga teman-teman yang berasal dari jurusan yang spesifik atau misalnya mahasiswa dosen itu akademisi itu sangat disarankan untuk daftar program ini seperti itu. Secara umum kalau kita lihat bahwa peserta yang bisa join program ini itu should at least have 3-5 tahun pengalaman kerja ya di bidangnya masing-masing, di sektornya masing-masing seperti itu. Terus pendidikannya ya minimal D3 seperti itu, dan juga tentunya dapat rekomendasi atau dapat izin dari supervisor atau atasan dari organisasinya seperti itu. Ya. Terus terkait dokumennya sangat simple ya. Tentunya punya KTP ya, warga Indonesia. Terus bisa attach ijazahnya, ijazah terakhir minimal D3 seperti itu. Terus ada ya seperti yang saya sebutkan tadi, ada recommendation letter dari supervisor, dan yang terakhir proof of English proficiency. Ini bisa berupa IELTS, TOEFL, dan TOEFL-nya tidak ada spesifik nggak ada spesifik score. Tapi yang penting teman-teman punya skill, at least passive or active skill dalam berbahasa Inggris seperti itu. Abul, mungkin ini bisa jadi salah satu ini sih perbedaan antara long term sama short term juga terkait dengan dokumen yang disubmit. Betul. Jadi memang kalau yang short term itu dokumennya nggak sebanyak yang long term. Short term itu mostly dokumen yang perlu disiapkan paling cuma KTP, ijazah, recommendation letter, proof of English pun ini juga tidak ada kayak expired date gitu. Ya, nggak ada ya. Penting pernah punya sertifikat bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris. Sedangkan kalau yang di long term itu lebih banyak dokumen yang perlu disiapkan. Jadi selain ini mungkin ada beberapa dokumen seperti terkait dengan sertifikat pendukung, pelatihan, kayak gitu-gitu. Terus akte kelahiran, paspor. Jadi memang lebih banyak sih dokumennya yang long term dibandingkan short term. Short term, alright. Oke, next untuk selection prosesnya itu sangat termasuk singkat juga. Ya, pertama tahap administrasi. Dari tahap administrasi ini teman-teman para kandidat akan disaring dan akan masuk dalam shortlisted. Jadi kalau dari pengalaman kita itu ada 35 besar yang kandidat yang akan interview. Dan setiap kandidat itu kalau nggak salah alokasinya 13 menit ya. 13 menit setiap kandidat seperti itu. Dan akhirnya kalau misalnya lolos, insya Allah akan terpilih 25 participants yang akan ikut program Short Term Awards. Seperti itu. Kabul masih ingat nggak pertanyaan interview dulu? Kalau saya lebih ke ini sih, proyeknya Kak. Kemarin kan proyeknya tentang master plan untuk integrasi pariwisata berkelanjutan dan dengan PLTB ya, kincir angin seperti itu. Mungkin kalau aku kemarin itu seingatku agak beda sih, nggak terlalu fokus ke proyek malahan. Jadi awal karena memang aku kan dari Kementerian Pariwisata, kemudian pada saat mendaftar menginfokan bahwa posisi sebagai analis kebijakan, nah itu ditanya pasti
sehari-hari di kantor ngapain gitu. I see. Tugasnya apa aja. Terus ketika udah dijelaskan pekerjaan sehari-hari di kantor, setelah itu mulai ditanya, terus apa hubungannya pekerjaan kamu sama topik beasiswa short term awards ini gitu, sama sustainable tourism, apa hubungannya? Nah, itu dijelaskan hubungannya apa. Terus kenapa kamu itu butuh banget buat lolos beasiswa ini? Emang apa yang mau kamu lakukan ketika kamu udah lolos gitu? Itu kan baru kita masuk ke project tuh, karena kita punya rencana project yang memang kita sudah sampaikan di IC awal. Terus setelah itu ketika udah ini kelar disampaikan juga kan, kenapa sih kamu pengen ke Australia? Emang apa yang pengen kamu pelajarin dari Australia gitu? Malah yang aku sampai sekarang inget dan nggak pernah lupa itu di ending itu kan memang aku menyampaikan bahwa karena aku pada saat itu in charge untuk Australian market, jadi aku memang sudah beberapa kali ke Australia untuk meeting dengan beberapa media di sana, itu justru ditanya, kan Anda udah terlalu sering. Ke Australia. Kenapa mau ke Australia lagi ya? Gitu. Nah itu sih memang harus dari kitanya bisa menjelaskan urgensinya apa sih kalau kita apply beasiswa ini, seberapa penting kita membutuhkan pelatihan dari beasiswa ini gitu. Kayak contohnya ketika saya ditanya gitu ya saya sampaikan kalau memang kemarin saya ke Australia itu fokusnya untuk meeting dengan media dan saya tidak terlalu mengeksplor tentang Australia, padahal dengan saya in charge untuk Australian market saya butuh memahami tentang karakteristik dari market Australia dan itu bisa saya dapatkan melalui beasiswa ini. Iya, seperti itu ya. Karena setiap setiap kandidat, setiap orang itu punya ceritanya masing-masing ya. Punya uniqueness-nya tersendiri ya. Kalau pengalaman saya pribadi ya karena ya saya kan perusahaannya bukan dari tourism sector. Yang uniknya itu bukan dari tourism sector. Akan tetapi karena saya in charge-nya sebagai CSR officer, jadi salah satu proyek yang ingin kita kembangkan dan kebetulan pada saat itu saya sebagai PIC untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan ini di area PLTB seperti itu. Jadi gimana program kita itu bisa bermanfaat dengan masyarakat lokal seperti itu. Bukan hanya menghasilkan energi terbarukan, bukan hanya menghasilkan listrik, akan tetapi ya kita bisa menyimbangkan dengan empower sosial community, local community yang ada. Dengan salah satunya mengadakan program-program pariwisata berkelanjutan seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang programnya berlanjut dan sekarang tahap fase konstruksi yang saya dengar ya dari tim saya yang sekarang in charge seperti itu. Alright, yang terakhir tentang essay questions ya. Kalau di tahun kita, batch kita itu beda ya pertanyaannya, tapi kurang lebih seperti ini goalnya. Karena yang kemarin itu ya betul yang dijelaskan Kak Diana, di batch 2019 itu batch kita sudah harus memiliki project awards yang spesifik, apa aja yang ingin kita lakukan dan lain sebagainya. Tapi untuk batch ini, untuk yang barusan ini itu mereka mungkin lebih ke gimana sih profesinya sekarang atau tugasnya, role-nya di organisasinya, di pekerjaannya itu, dan bagaimana itu bisa relates dengan goals dari program Sustainable Tourism Management ini. Seperti pertanyaan pertama ya, please describe in detail how your current work relates to this course. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari application-nya itu, dari setiap pertanyaan ini itu poinnya 20% dari total assessment score. Ini saya ambil dari application form tahun ini. Seperti itu. Terus pertanyaan kedua, please explain what specific aspect of your work, organization, community to hope to improve as a result of participating this course. Jadi kira-kira apa sih role-nya teman-teman, terus perannya teman-teman, urgensinya kenapa
teman-teman harus ikut program ini dan kira-kira apa kontribusi teman-teman setelah mengikuti program ini, seperti itu. Mungkin ya. Dan pertanyaan ketiga itu tentang please choose up to learning objective. Jadi list dari learning objective ini ada di application form seperti itu. Ada kalau nggak salah 14 learning objective. Jadi teman-teman pilih di situ, terus bisa kaitkan relevansinya dengan apa sih yang ingin teman-teman lakukan di Australia, apa sih yang ingin teman-teman cari, dan yang ingin teman-teman deep down, ingin fokus, dan sekiranya itu bisa diimplementasikan setelah balik dari Australia seperti itu, atau setelah mengikuti serangkaian program dari Short Term Awards ini. Jadi notes-nya di sini untuk setiap pertanyaan essay ini itu minimal 750 karakter kayak Diana, dan maksimal 2.200 karakter. Nah, kalau saya tipsnya adalah sebelum teman-teman menulis essay, jawaban dari pertanyaan essay ini di online application form, sebaiknya ditulis dulu di Word gitu. Jadi bisa akumulasi dan bisa dilihat perkirakan jawabannya udah ngena dengan maksimum karakter yang dialokasikan seperti itu. Dan ini beberapa list dari learning objective yang saya kutip, saya ambil dari online application form tahun ini seperti itu. Ada 14. Contohnya misalnya ya, kayak saya salah satu tujuan dari program saya adalah project award saya kemarin itu bagaimana program pemerintah daerah, provinsi, dan juga nasional itu kita bisa sama-sama kolaborasi dan sama-sama terintegrasi. Nah, karena misalnya di Sulawesi Selatan itu pemerintah itu sudah memiliki program akselerasi percepatan pembangunan daerah, dan salah satunya itu pembangunan rest area di sekitar daerah kincir angin. Dan kebetulan waktu itu pemerintah Kabupaten Sidrap juga punya program yang serupa, sehingga itu kita bisa sama-sama integrasikan sehingga kita membuat jalan akses baru dari PLTB dan jalan provinsi dan jalur daerah itu saling terintegrasi, sehingga masyarakat yang dari luar daerah juga bisa akses lokasi itu. Nah, contohnya ini kalau kita bisa linkkan di learning objective nomor 2, understand the role of community, province, and central levels in tourism management, and identify ways for effective collaboration. Jadi kita bisa identifikasikan kolaborasi yang ingin kita lakukan dengan pemerintah seperti itu. Ya, thank you. Ya, makasih banyak Kak Abul. Thank you, Kak Diana. Jadi teman-teman, tadi Kak Abul kan sharingnya itu lebih pengalaman terkait dengan waktu kita ikut yang Sustainable Tourism Development gitu. Sedangkan di Australia Awards, yang Short Term Awards itu sebenarnya ada beberapa tema. Banyak ya. Tourism itu salah satunya. Tapi secara tahapan, kemudian secara aplikasi itu sebenarnya mirip-mirip sih. Yang membedakan cuma dari segi topiknya aja. Contohnya kayak yang Digital Age itu, aku juga udah sempat buka formnya, itu juga sama yang dibilang Kak Abul tadi, beberapa pertanyaan itu juga muncul di formnya yang Digital Age untuk deadline 3 Januari nanti gitu. Jadi emang mirip-mirip. Oke, untuk selanjutnya kita bisa sharing-sharing bareng Kak Rahman ya. Halo Kak Rahman yang di Lombok. Halo, giliran saya ya. Iya, Hai Kakak Diana. Ini paparan berarti kita langsung ngobrol aja nggak masalah ya? Boleh ngobrol. Jadi kan kalau Kak Rahman ini kan dari private sector nih, pengusaha. Memang yang sebelumnya punya bisnis di Lombok terkait dengan pariwisata, terus ikut Short Term Awards dari Australia Awards Indonesia. Nah, kalau Kak Rahman sendiri, alasannya dulu apa sih kenapa pengen ikutan Short Term Awards ini gitu? Apakah emang udah ada bayangan
butuh ilmu dari Short Term Awards, akhirnya tuh apply, kemudian lolos atau gimana nih? Atau mungkin menemukan masalah juga di bisnisnya. Jadi cari Ya. jawabannya tuh di Short Term Awards. Jadi terima kasih Kakak Diana. Pertama saya sampaikan atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas kah? Jelas, all clear. Oke. Thank you. Jadi basically pada awalnya informasi saya dapatkan dari teman saya. Awalnya saya bukan orang yang memang scholarship hunter. Jadi tidak begitu familiar dengan scholarship atau apa gitu. Cuman memang pada saat itu Lombok gempa kan juga. Kemudian kita bingung mau ngapain di momen itu, walaupun memang ada beberapa kerjaan yang memang kita lagi persiapkan gitu. Alasan yang paling kuat anyway memang saya pengen sekali belajar di Griffith University memang di jauh sebelumnya. Berarti udah ngincer Griffith nih. Iya, memang pengen sekolah juga, memang dulu memang pernah bercita-cita ingin sekolah ke Australia. Kemudian itu since I graduated gitu kan dari university di sini, saya sudah mulai kerja, kemudian setelah itu mulai usaha saya gitu. Akhirnya almost saya fokus di situ. Nah, cuman mimpi itu keep in mind, bertahta gitu setiap selama itu ketika teman-teman yang seangkatan saya sudah memiliki gelar atau pernah kemana pengalaman studies kemana ke luar negeri gitu, itu selalu membuat saya kapan saya giliran. Cuman itu saya keep. And finally di tahun 2018 kalau nggak salah 2018 akhir ya, itu saya ada kesempatan untuk mengikuti serangkaian proses aplikasinya gitu, dan alhamdulillah lulus gitu, dan benar ternyata itu ditaruh di Griffith Uni. Salah satu pertanyaan yang memang muncul itu kenapa di Australia juga gitu, kenapa Anda pengen ke Australia, kata penanyanya waktu itu. Saya jujur aja bahwa pada dasarnya saya pengen study khususnya di Griffith University, dan sangat surprisingly gitu ketika nyampe di situ ya we were taken kita belajarnya di Griffith gitu kan. Wow, sangat nggak bisa dibayangkan lagi gitu kan. Nah, cuman jauh dari itu sebenarnya saya pengen share bahwa pengalaman kemudian manfaat dari apa yang saya rasakan, kemudian yang bisa saya implementasikan di bisnis saya maupun di community saya di Lombok atau di daerah saya itu sangat besar gitu. Yang pertama mungkin kalau saya lihat dari A sampai Z-nya itu wow sekali program ini. Bahkan ketika kita nyampe di Makassar dulu itu aja udah keren banget menurut saya bertemu sama teman-teman. Kemudian di situ juga sudah networking. Jadi saya melihat dari aneka bermacam-macam background gitu, ada government, kemudian bahkan ada yang satu profesi sama saya. Di beberapa teman-teman itu punya company seperti saya geluti di sini gitu. Itu sangat secara tidak langsung memberikan peluang bagi saya untuk networking dan expanding my bisnis gitu kan. Ini keren banget gitu kan. Nah, apalagi kemudian, waktu ini ya kita pertama kali dapet list yang lolos itu kan kita dikirimin ngelihat fotonya. Saya puasa itu. Profilnya kayak ya ampun ini orang-orang hebat semua yang lolos. Iya. Saya sempat sebenarnya insecure di tengah-tengah mereka itu. Ini orang-orang keren gitu kan. Ini orang keren, tapi saya berkeyakinan bahwa saya akan belajar. Tujuan saya di sini untuk belajar. Kemudian saya ingin belajar. Kemudian memang ini untuk upgrade my understanding, my knowledge tentang pariwisata, lebih-lebih tentang bisnis yang saya geluti gitu. Dan
tidak saya pungkiri memang setelah saya di sini gitu kan, saya benar-benar merasa di situ saya merasa memahami tentang konsep sustainable tourism yang lebih kafah, lebih komprehensif gitu. Mungkin sebelumnya ya terbatas sekali gitu. Selalu saya mengasosiasikan sustainable tourism ya sebatas dengan ekoturism. Kemudian yang menerapkan hal-hal yang natural gitu kan, environment gitu. Tapi setelah kita ke Australia, kemudian site visit ke beberapa tempat itu kayak pembelajaran itu wow sekali gitu. Bahkan yang paling saya rasakan adalah kita gitu kan, ketika ke Great Barrier Reef. Jadi bagaimana Australia itu membuat sebuah kemasan destinasi yang menurut saya mind blowing gitu kan. Mungkin kalau di Indonesia itu resources kita itu sangat banyak, bahkan mungkin more beautiful than they have gitu kan. Tetapi mereka mengemasnya itu, aduh saya bilang kan, kita itu disuguhin dalam sebuah storytelling tentang Great Barrier Reef, kemudian di bandara itu kita dipampangkan beraneka destinasi wisata, salah satunya di Great Barrier Reef itu kan sudah membuat kita Terbayang-bayang teringat, terus gitu ya. terbayang-bayang apa yang kita baca, apa yang kita lihat di TV itu Iya. cara marketing mereka keren gitu menurut saya. Nah, ketika saya nyampe di Great Barrier Reef, terus kita pakai kalau nggak salah Quicksilver ya, enggak betul, ya Quicksilver. Iya. Padahal yang kita experience, yang kita nikmati itu adalah ya sepintas itu melihat apa yang kita di sekeliling kita, kemudian snorkeling di situ, kita langsung wow ini keren, mereka keren gitu. Jadi terus kita snorkeling, menurut saya kita juga bisa melakukan hal yang sama di Indonesia, lebih-lebih di Lombok memang resources-nya sangat besar, banyak gitu. Nah, salah satu yang saya implementasikan dari situ gambarannya adalah langsung saya berkoordinasi dengan tim saya di sini, kemudian membentuk tim baru yang kosong gitu, yang kebetulan kita butuhkan di digital platform gitu. Menurut saya Australia sangat keren dengan how they market their destinasi dengan platform yang mereka miliki, salah satunya di destinasi itu canggih semua kan dengan platform digital mereka. Nah, saya pikir ini sangat mudah dan sangat membuat orang itu sangat nyaman, selain transparansi yang memang dibutuhkan gitu. Nah, kembali ke Great Barrier Reef, terus saya sampai sini, saya kumpulkan tim, kemudian termasuk some developers gitu kan, bagaimana kita membuat sebuah platform digital untuk pariwisata gitu. Nah, itu yang kita sedang lakukan gitu, dan kemudian networking yang saya dapatkan dari sini, dari program ini sangat keren. Tidak hanya dari tim yang 24 orang tadi, tapi ternyata it's open more gitu kan. Di antaranya adalah saya bisa bernetworking dengan beberapa alumni yang ada di Lombok khususnya gitu kan, yang sudah graduated lebih awal, dan termasuk kemarin di awal tahun sebelum COVID itu saya expand project ke Sumba juga. Salah satu timnya adalah alumni Australian Award. Mungkin tanpa ada embelan saya Australian Award itu nggak mungkin saya diajak untuk berkolaborasi dengan mereka gitu. It was really great kolaborasi gitu. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan local government di Sumba juga, di Sumba Barat kita ada project juga itu bulan Februari. Kemudian ke Lombok juga, cuman memang di project di Lombok karena beberapa aktivitas yang membuat saya tidak bisa melanjutkannya karena COVID. Kemudian saya juga harus benar-benar concern dengan apa yang bisnis saya lakukan gitu. Akhirnya ya masih berkomunikasi, cuman secara intens saya tidak lagi sama mereka gitu. Tapi it was very great, dan itu bagian dari dampak dari scholarship ini gitu. Iya. Iya sih. Ada apa? Ada pertanyaan kah?
Nah, jadi Kemudian memang ya, apa ya, apa? manfaatnya kerasa banget ya dari sisi Wow, networking, terus gimana kita bisa networking, kolaborasi dengan alumni-alumni kolaborasi, yang lain gitu. alumni-alumni yang lain. Alumni Australia Kemudian kuat banget juga. dan ini memang saya merasa sangat apa namanya, upgrading ya. Jadi, Mm-mm. sosok atau Ada bedanya ya? energi atau apa istilahnya, eee, karisma mungkin apa bahasanya, itu menambah menurut saya. Jadi selama ini kan mungkin orang, tim partner saya atau apa, networking saya yang saya miliki selama ini, they will think me, just entrepreneur gitu sebagai Hmm. pengusaha di bidang itu. Tapi ketika disuntik lagi ditambah dengan pengalaman yang saya dapatkan di Australian Award, kemudian secara akademik tentunya sangat, menunjang, karir saya maupun bisnis saya tuh, itu automatically upgrading my confidence juga gitu. Iya sih. Kemudian kemudian secara teori juga sangat apa namanya, kita udah dapatkan artinya apapun yang kita lakukan di bisnis itu ada platform atau, eee apa namanya, outline yang kita bisa ikuti biar dia baik dan benar, baik, kembali kepada pilar-pilar dari sustainable tourism juga gitu. Mm-mm. Jadi tidak mutu dengan uang atau apa gitu, tapi thinks about what the pillars of sustainable tourism also gitu. Iya, oke, thank you buat sharing-sharingnya, Kak Rahman. Jadi Heeh. emang itu salah satu juga sih, teman-teman, perbedaan antara long term sama short term. Jadi kalau long term itu memang fokusnya untuk beasiswa S2, S3, di mana kita fokus untuk menjalani atau mengikuti pendidikan di kampus gitu ya. Tapi kalau yang short term kita itu memang karena berangkatnya adalah ada beberapa problem, masalah yang kita temui di organisasi, kemudian kita butuh nih jawabannya gimana ya caranya kita bisa menyelesaikan problem-problem ini. Nah, akhirnya ikut short terms, jadi lebih praktikal jatuhnya, bukan Betul. hanya sekedar teori, tapi lebih banyak praktikal, kemudian networking, kolaborasi, kayak gitu. Oh ya, mungkin sedikit sekali Kakak Diana ini perlu saya tambahkan. Waktu saya di Sumba itu ada project tentang pengembangan, wisata di situ kan. Nah, itu ada beberapa hal yang kita, asesmen gitu, ada berapa desa wisata, kemudian daerah itu terintegrasi sebenarnya gitu. Nah, langsung saya membayangkan waktu itu bagaimana apa namanya, tempat kita ini, where Australian began itu apa namanya? Di Cupuka apa? Capukai Iya, ya? di Capukai gitu kan, sulit sekali nama itu. Nah itu menjadi inspirasi saya juga untuk memberikan sebuah masukan kepada pemerintah di situ. Waktu itu saya meeting dengan, apa namanya, kepala dinas pariwisata di situ. Kemudian saya juga, eee, punya kesempatan, mendapatkan kesempatan meeting dengan beberapa stakeholder di situ dan kami sampaikan bahwa dulu di Australia kami mendapatkan scholarship berkunjung ke, apa namanya, Capukai. eee, ya itu salah satu tempat saya sebut namanya itu waktu itu. Nah, dan menurut saya itu sangat menarik untuk dikembangkan maupun implementasikan di tempat itu gitu. Wallahu a'lam apakah itu Iya. diterapkan atau tidak, yang jelas we give some input to them gitu. Jadi Seperti itu. memang ada real case gitu yang bisa di-sharing ketika kita pulang kan. Iya. Oke, Begitu, kita terima kasih. lanjut lagi sharingnya bareng Kak Imron. Halo Kak Imron. Ini Bapak super sibuk kita. Malam ini nggak ada jadwal meeting kan? Meeting sama kita ya. Iya, ini kebetulan lagi di luar kota juga. Oh, ya. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan, Kakak Imron. Ya, jadi kalau Kak Imron ini mewakili dari sektor pemerintahan gitu. Karena beberapa juga ada yang tanya sebenarnya gimana sih potensinya short term awards ini untuk PNS, apakah potensinya besar? Nah, mungkin nanti Kak Imron bisa sharing gitu. Kalau PNS ini kan memang salah satu targeted mostly ya dari beasiswanya Australia Awards.
Dan kalau nggak salah untuk yang beasiswa short term saat ini dibuka, yaitu terkait dengan digital age, itu juga fokusnya lebih ke PNS gitu, atau dari sektor pemerintahan. Nah, mungkin Kak Imran bisa share nih, kalau dari sektor pemerintahan itu biasanya tips and triknya biar lolos tuh apa aja gitu. Apa sih yang perlu ditonjolkan ketika seleksi baik di aplikasi awal maupun di interview? Oke, makasih Kakak Diana. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan Kak tadi terima kasih juga Kak Abul, Kak Rahman juga yang sudah sharing di awal. Mungkin makasih juga pertanyaannya Kak Diana. Jadi kalau saya karena dari sektor pemerintahan ya mungkin sharing-sharing sedikit dulu tentang gimana untuk apply ini dari sudut pandang pemerintahan. Sebenarnya memang Australia Award ini salah satu target sasarannya adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dari pemerintah di Indonesia secara umum, baik di pusat maupun di daerah, untuk meningkatkan kapasitas secara substansi terkait dengan tema yang diangkat oleh Australia Award. Nah, Australia Award ini memiliki banyak sekali tema. Jadi setiap tahun itu ada banyak sekali ya Kakak Diana tema-tema yang diangkat atau isu-isu yang dan isunya itu adalah isu-isu yang terkini. Jadi memang disesuaikan dengan konteks baik perkembangan teknologi maupun perkembangan secara umum di Indonesia maupun di dunia, maupun juga isu yang perlu diangkat untuk diselesaikan permasalahannya di Indonesia yang cukup urgent, misalnya terkait dengan pendidikan, kemudian termasuk salah satunya adalah pengembangan pariwisata berkelanjutan. Hal ini karena pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pariwisata Indonesia sebagai pendorong perekonomian nasional. Salah satunya juga dengan menetapkan 10 destinasi prioritas di mana dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN, swasta, dan masyarakat secara umum itu fokus di destinasi prioritas untuk memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berwisata di Indonesia. Jadi kalau selama ini Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia itu kita tetap ingin memperkuat Bali, tetapi juga di sisi lain destinasi-destinasi yang ada di Indonesia itu juga perlu ditingkatkan. Nah, dalam konteks ini kemarin saya juga tertarik banget Kak Diana untuk apply beasiswa studi singkat ke Australia ini, karena memang secara tema substansi itu sangat menarik, dan Australia juga dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan ini punya peran yang sangat penting, dan kita juga belajar banyak hal terkait dengan pariwisata berkelanjutan di Australia. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, kalau untuk sebenarnya Australia Award ini sangat terbuka untuk teman-teman semua dari berbagai belakang organisasi ya, baik di pemerintah pusat, kemudian sektor swasta, LSM, universitas atau akademisi, dan pemerintah daerah. Nah, khusus untuk pemerintah, maksudnya untuk teman-teman dari sektor pemerintahan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini sangat terbuka kesempatan untuk apply. Dan persyaratan untuk apply juga sepertinya hampir sama dengan dari teman-teman yang dari sektor yang lain. Seperti misalnya eligibility checklist seperti yang tadi disampaikan Kakak Abul, ada batasan usia minimal misalnya 18 tahun, kemudian apakah biasa seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Kak Abul, misalnya apakah memiliki status permanent resident di Australia, ataukah pernah berstudi di Australia, dan sebagainya. Kemudian nanti teman-teman ketika apply beasiswa ini akan mengisi form online, dan itu ada beberapa lembar halaman yang perlu diisi, tapi jumlah halaman yang diisi sekitar 9 atau berapa ya, saya agak lupa, tapi cukup tidak terlalu memakan waktu yang banyak untuk diisi. Jadi memang beasiswa ini sangat menarik karena memang persyaratannya itu tidak banyak gitu ya. Jadi dan bisa untuk diakses oleh kita semua gitu. Jadi seperti biasa kita mengisi informasi pribadi seperti kontak, kemudian latar belakang, kemudian latar belakang pendidikan, misalnya dari tingkat SMA, kemudian kalau sudah berkuliah kemudian mengisi kuliahnya, kemudian juga jam kerja, maksudnya
pengalaman kerja saat ini. Jadi sudah berapa lama bekerja di tempat yang saat ini gitu kan. Kemudian menjelaskan deskripsi pekerjaan atau tugas. Kemudian untuk di sektor pemerintahan ini karena biasanya kita sebagai staf memiliki atasan, kita juga perlu untuk rekomendasi dari atasan, baik itu atasan langsung maupun atasan yang dipilih oleh instansi untuk memberikan rekomendasi. Kemudian juga ditanyakan pengalaman kerja sebelumnya. Jadi kalau misalnya memang teman-teman baru bekerja pertama di tempat yang saat ini, tidak perlu mengisi pengalaman kerja sebelumnya, bisa dikosongkan. Tapi kalau misalnya sudah pernah bekerja, bisa diisi pengalaman kerja yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian selama bekerja teman-teman pasti pernah menjalani pengembangan profesi atau pelatihan atau sertifikasi, itu juga bisa dicantumkan sebagai bahan penilaian. Jadi misalnya pernah ikut training A, teman bisa mengisi topik training, kemudian deskripsi pelatihannya itu apa, kemudian bisa dijelaskan tentang pelatihan. Kemudian juga kalau ada publikasi misalnya itu juga bisa dicantumkan. Kemudian kemampuan bahasa Inggris, Kak Abul juga sudah menceritakan ya, jadi kemampuan bahasa Inggris ini memang diperlukan karena sehari-hari dalam kita course itu conducted in English. Tapi ini juga menarik karena Australia Award itu menyediakan asisten untuk teman-teman apabila memiliki kebutuhan untuk pendampingan dalam bahasa Inggris, ada fasilitas untuk translator ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya mengalami kesulitan dalam bahasa Inggris, asalkan teman-teman memiliki kemampuan bahasa Inggris sekurang-kurangnya tingkat basic, itu teman-teman bisa tetap apply dan nggak usah khawatir tidak bisa mengikuti perkuliahan atau studi singkat ini karena teman-teman akan difasilitasi juga untuk asisten bahasa Inggris ini. Jadi Kak Imran, tapi kayaknya itu tergantung ini juga sih, tergantung dari masing-masing tema atau short term awards. Oh iya. Gitu. Soalnya kalau nggak salah kemarin yang Digital Age, seingat aku sih kalau nggak salah aku sempat baca, khusus untuk yang Digital Age itu memang masih wajib mencantumkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris, tapi ada keterangan bahwa sepertinya khusus yang ini nggak ada translator gitu. Jadi diharapkan bisa komunikasi aktif. Kalau nggak salah sih, tapi nanti bisa teman-teman cek lagi ya di aplikasinya, semuanya sebenarnya udah detail banget sih kalau di Australia Awards itu di aplikasi. Terima kasih Kakak Diana untuk tambahan informasinya. Jadi memang lagi-lagi karena tema dari short term ini kan banyak sekali, jadi mungkin persyaratan dari aplikasinya juga berbeda-beda, disesuaikan dengan persyaratan karena memang tujuan dari masing-masing short term ini juga berbeda-beda kan ya. Jadi memang untuk kemampuan bahasa Inggris mungkin juga disesuaikan dengan kebutuhan dari course-nya sendiri. Kemudian juga untuk informasi disabilitas. Jadi ini juga penting, ini juga menarik karena Australia Award mendukung inklusivitas. Jadi teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus itu juga bisa mencantumkan di form aplikasi. Jadi sejak aplikasi kita mendaftar itu sudah ada form itu. Kemudian untuk pertanyaan nih, jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya kira-kira kalau ngisi aplikasi short course ini bakal ngisi formnya itu apa aja yang ditanyakan. Nah, kurang lebih kalau kemarin untuk yang studi singkat yang sustainable tourism itu kita menjelaskan tujuan profesional masa depan apa yang ingin dicapai dari kita mengikuti course. Jadi bagaimana course ini berperan dalam kita mencapai tujuan profesional kita. Kemudian juga ditanyakan terkait dengan rencana program atau proyek setelah kembali dari Australia. Jadi Australia ini memberikan kesempatan kita untuk belajar seluas-luasnya di Australia dan membawa manfaat untuk dibawa setidak-tidaknya di instansi kita bekerja dan lebih-lebih kepada masyarakat luas. Karena memang di sektor pemerintahan karena berperan dalam pengambilan kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah, itu tentu harapannya kebijakannya itu bermanfaat untuk masyarakat dan menimbulkan multiplier effect yang seluas-luasnya untuk masyarakat secara umum. Kemudian juga yang ditanyakan adalah peran atau tanggung jawab teman-teman di pekerjaan itu apa yang paling relevan dengan studi singkat ini. Jadi peran dari teman-teman itu mana yang paling relevan terkait dengan studi singkat, itu juga perlu dijelaskan. Nah, kemudian dokumen pendukung tadi yang sudah disampaikan ke Abul ya, jadi dikirim dalam bentuk PDF
ada ukuran maksimalnya. Jadi kalau misalnya kemarin itu maksimalnya 1 megabyte, jadi teman-teman harus patuhi untuk syarat-syarat administratif itu ya. Jadi teman-teman usahakan untuk mengupload berkas-berkas itu secara clear. Jadi tidak harus usahakan di-scan dengan kualitas gambar yang baik, kemudian jelas untuk informasi yang ditampilkan. Sudah itu jadi setelah itu ada hal-hal yang penting. Yang masalah Ya. ini upload dokumen. Ya. Itu memang harus teliti sih. Soalnya aku juga pernah ngalami tapi buat yang long term gitu. Masalah naming dokumen. Karena di aplikasinya Australia Awards itu naming dokumennya itu udah ada petunjuknya. Jadi mungkin bisa lebih teliti untuk diikuti aja sesuai dengan petunjuk. Misalkan petunjuknya adalah nama underscore kemudian keterangan atau jenis dokumen kayak gitu. Nah, itu bisa disesuaikan aja sesuai dengan petunjuk gitu. Soalnya kalau aku pengalaman pribadi bukan di short term tapi pernah di long term dulu apply kurang memperhatikan terkait dengan naming dokumen dan memang itu bikin kita nggak lolos administrasi karena ternyata ketika naming dokumennya itu tidak sesuai dengan petunjuk yang ada di aplikasi itu, maka itu nggak masuk ke sistem dokumen kita, jadi nggak kedetek gitu. Nah, seperti ini contohnya kayak ini kan Budi Satria underscore KTP your name underscore name of document. Ini benar-benar harus sesuai seperti ini biar nanti bisa ke-record sama sistemnya aplikasi online di Australia Awards. Gitu. Oke. Ya, terima kasih Kakak Diana tambahannya. Jadi memang untuk apply Australia Award ini memang sangat menarik karena memang persyaratannya tidak banyak yang istilahnya memang kebutuhan data-data itu kan memang basic ya, artinya memang kalau KTP, ijazah, kemudian scan kemampuan bahasa Inggris itu memang relatif mudah untuk didapat oleh teman-teman. Kemudian tinggal teman-teman bagaimana menyajikan aplikasi itu secara memang menarik untuk dibaca oleh reviewer karena akan ada aplikasi banyak sekali, mungkin sampai ribuan aplikasi yang masuk karena peminatnya sangat banyak. Dan di sini yang paling penting adalah unique selling point dari teman-teman untuk kan di kolom-kolom yang tadi saya sampaikan. Jadi bagaimana teman-teman bisa menyajikan aplikasi itu secara menarik dan layak untuk dipilih oleh Australia Award. Dan selain itu juga syarat-syarat administratif itu juga harus diikuti karena kita sayang sekali kalau misalnya aplikasi kita bagus, tapi kita terkendala karena hal-hal yang sifatnya administratif. Mungkin itu Kakak Diana sementara. Iya, thank you banget Kak Imron. Jadi memang kalau bisa aku ambil kesimpulan tadi dari segi government sector itu intinya adalah sebenarnya beasiswa ini itu kan bertujuan untuk upgrade skill kita, upgrade knowledge, upgrade skill, networking, dan kalau dari sisi pemerintahan itu memang diharapkan manfaatnya itu bisa berdampak atau berkontribusi dalam terciptanya kebijakan di Indonesia yang lebih baik dan bisa bermanfaat untuk banyak orang atau banyak sektor gitu. Thank you banget Kak Imron. Nah, oke. Kayaknya malam ini Kak Ika belum bisa join karena sepertinya agak susah sinyal di Wamena. Jadi nggak apa-apa, nanti bisa kita langsung lanjut aja Q&A. Jadi buat teman-teman yang misalkan punya pertanyaan, boleh Oh ya, ini ada yang nanya sih, untuk materi apakah akan di-share? Iya, nanti akan kita share via email masing-masing ya, sesuai yang didaftarkan kemarin. Nanti bakal kita share. Nah, misalkan ada pertanyaan langsung, silakan. Ini sambil aku nyiapin, sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui form pendaftaran kemarin. Itu. Mungkin ada yang mau nanya langsung, mau open mic atau via chat juga nggak masalah. Sambil aku buka ini ya. Sambil nunggu teman-teman, kalau misalkan ada yang mau nanya, silakan ya. Nanti bisa raise hand, open mic, atau via chat gitu. Sementara kita bahas pertanyaan yang udah masuk di form pendaftaran kemarin. Oke. Nah, yang pertama, prioritasnya bagaimana dari Kak Rina yang nanya. Tadi mungkin udah dijelasin sama Kak Abul ya, terkait dengan beberapa prioritas di beasiswa Short Term Awards ini.
Kak Abul ya? Halo? Sorry. Iya. Oke, iya. Tadi Bantu ya, jelasin Kak Abul nih tentang prioritas. ya prioritasnya tadi seperti yang dijelaskan bahwa ada 15 selected provinces ya. Terus ya secara umum ada dari sektor pemerintahan dan juga dari private sector. Terus untuk yang dari private sector kalau nggak salah yang ini ya 15 targeted provinces ya. Oh sorry, untuk sektor pemerintahan juga khususnya di pemerintah daerah dan pemerintah provinsi yang berasal dari 15 targeted provinces tersebut. Tapi akan tetapi teman-teman yang berasal dari luar targeted provinces tersebut itu sangat highly encourage untuk apply juga dalam program Betul. ini. Iya, mungkin aku sambil buka ini ya, Ya. beasiswa short term yang lagi buka nih contohnya yang governing in the digital age ini. Nah, kalau di sini kan target prioritasnya itu ini. Prioritasnya itu staff atau middle manager dari Bappenas, BPS, BNPB, kemudian pemerintah pusat maupun daerah, provinsi maupun Pemda, ya kan, yang kabupaten kota, kemudian Indonesian Government Research Institution. Nah, ini memang fokusnya lebih ke PNS ya kalau yang digital age ini, tapi di sini pun juga tetap sih teman-teman yang mungkin dari luar targeted agency atau provinsi ini itu sebenarnya nggak masalah, tetap bisa apply selama kalian memang punya reason yang kuat, alasan kuat. Urgensinya kenapa sih kalian itu butuh untuk ikut kursus singkat tentang misalkan kalau yang ini digital age gitu. Ya, selama kalian bisa menyampaikan alasan kuatnya apa, itu bisa aja tetap ikut, nggak apa-apa, apply aja, dicoba, nggak masalah gitu. Ya, terus selanjutnya how to get AS Short Term Awards dari Kak Laksita. How to get AS Short Term Awards. Mungkin Kak Rahman bisa bantu ini jawab, Kak Rahman. Baik, ke Kak Diana. Sebenarnya ini kan pertanyaan sudah dijelasin tadi oleh Kak Gimana Abdul nih biar bisa lolos mungkin ya, simpelnya. Bagaimana bisa lolos? Yang pertama memang yang pengalaman saya eligibility sesuai dengan yang diinginkan oleh AAS sendiri. Jadi secara administratif dulu itu fokus dengan detail, sedetail-detailnya kalau bisa double atau triple check gitu. Itu pengalaman saya. Karena 2 kali itu ternyata nggak cukup, ada aja yang miss, nggak dicentang apa gitu kan. Kalau bisa saya sarankan jangan lupa meminta review dari orang yang terdekat yang kamu percaya atau memang senior yang mungkin mereka terbiasa dengan scholarship gitu. Minta aja review gitu untuk make sure that apa yang telah kita lakukan itu sesuai dengan yang diperintahkan atau diinginkan oleh pihak scholarship itu, AAS dalam hal ini gitu. Yang kedua, kalau teman-teman awal seperti saya dulu itu bertanyalah atau mencoba berada dalam sebuah lingkungan yang memang mereka they have been there gitu kan. Mungkin dengan alumni atau komunitas yang selalu berbicara tentang scholarship AAS itu atau term course ini gitu. Nah, itu ternyata juga membantu dan memudahkan kita untuk brainstorming. Itu yang saya rasakan gitu. Nah, setelah itu ya tinggal memang memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan. Baik itu tadi itu yang paling memang sangat saya rasakan highlight adalah salah satunya reference letter dari baik itu kolega yang istilahnya atasanmu atau related stakeholders yang berhubungan dengan bisnis kita atau pekerjaan kita. Kalau saya dulu karena memang di travel saya minta kepada ketua asosiasi tempat saya bernaung itu untuk membuatkan saya karena memang apa yang menurut saya apa yang akan saya
kerjakan itu akan berdampak kepada organisasi kami gitu. Nah, hal-hal seperti ini memang perlu di highlight-kan, harus difikirkan gitu, eligibility-nya, kemudian ceknya itu berapa kali, kalau bisa minta ke teman yang lebih detail gitu, kalau kita merasa kurang detail gitu. Dan kemudian mungkin di IC. Dan IC ini mungkin the biggest point mungkin ya di dalam aplikasi ini, yang kalau Kakak Abdul tadi udah menyampaikan sesuai dengan presentasinya, setiap IC itu berapa poin gitu. Nah, di sini juga benar-benar membutuhkan reflection mungkin ya, berkaca pada diri kita, itu siapa sih diri kita, apa yang sebenarnya saya ini, who am I gitu kan, nyocok nggak dengan program ini, sehingga apa yang teman-teman sampaikan ke dalam aplikasi teman-teman itu is really unique, istilahnya it's really you gitu kan, tidak membuat mengada-ngada atau mencari inspirasi dari pikiran orang lain, bukan gitu, tapi benar-benar menuangkan apa yang teman-teman miliki, apa teman-teman memang punya sendiri gitu. Itu membuat mungkin ya salah satu alasan kenapa kita diselected di ratusan orang mungkin yang apply, dan we are sebagian kecil alhamdulillah punya opportunity untuk menjadi bagian dari alumni ini gitu. Iya, benar thankful sih, grateful dari semua itu. Memang harus bisa nunjukin unique selling point, kemudian harus teliti dari awal ya, biar bisa lolos gitu. Memang harus benar-benar teliti, bisa nunjukin unique selling point. Nah, ini ternyata tadi Kak Rina Wahyuni sempat raise hand, dia nanya nih, untuk short term, salah satunya endorsed by supervisor, ini maksudnya harus kontak dengan profesor atau pengajar di sana. Jadi gini Kak Rina, untuk yang short term awards ini memang agak berbeda dengan long term. Kalau long term itu setahu saya, khususnya yang S3, memang sebelum apply harus ada kontak dengan profesor atau pengajar di sana. Nah, sedangkan yang short term ini, itu karena memang kita nggak akan kuliah di sana, dan maksud dari supervisor ini bukan supervisor dalam hal akademi, tapi supervisor di pekerjaan gitu. Misalkan Kak Rina kalau sebagai PNS ya atasan langsung bisa, atau kalau pengusaha tadi seperti Kak Rahman itu bisa meminta endorsement-nya dari rekan kerja atau mungkin partner kerja gitu. Terus untuk yang dari komunitas, bisa aja juga dari anggota komunitas, ketua komunitas, atau mungkin seseorang yang memang tahu banget gitu dengan karakter kita. Contohnya kayak kemarin ada teman kita yang Kak Ika yang sebenarnya juga rencana hadir di malam ini, itu dia justru punya bisnis dan dia sendiri itu CEO-nya gitu. Waktu itu dia bingung. Dia yang punya bisnis, terus dia minta endorsement kemana gitu. Nah, akhirnya dia minta endorsement ke partner kerjanya, seperti itu. Jadi, bukan profesor atau pengajar ya, karena memang ini tidak terkait dengan pendidikan di universitas sebenarnya, meskipun pada saat short terms, Australia Awards itu bekerja sama dengan salah satu atau beberapa universitas di Australia yang nanti bakal kita kunjungi juga pada saat on course. Tapi kita tidak harus melakukan kontak dengan profesor atau pengajar di sana. Jadi supervisor di sini adalah maksudnya rekan kerja, atasan langsung, pimpinan, seperti itu. Kemudian juga ada Kak Aska yang tanya, Kak mau tanya, tadi di info di tengah-tengah ada yang mengundurkan diri. Itu karena apa ya kalau boleh share? Sama kan ada 3 kali tahapan kalau lolos seperti pre, course, post. Apakah ini wajib hadir semua? Nah, terkait mengundurkan diri sih sebenarnya kita juga kurang clear alasannya apa. Intinya pada saat pre-course itu kita masih ketemu kemarin sama teman kita yang kebetulan mengundurkan diri itu. Kemudian pada saat on-course dan post-course kita sudah nggak ketemu gitu. Jadi kurang clear sih sebenarnya, kita nggak terlalu tahu, mungkin itu dari tim panitia yang bakal lebih tahu. Kemudian 3 kali tahapan, ya itu semua harus diikuti dan wajib karena itu syarat kita dinyatakan lolos sebagai alumni Short Term Awards Australia Awards Indonesia. Oke, selanjutnya apakah seleksinya mirip dengan long term? Tadi seperti yang disampaikan sama Kak Abul, sama Kak Imran dan
Kak Rahman, kalau dibilang seleksinya mirip dengan long term, mungkin nggak terlalu ya, dalam artian memang agak berbeda. Jadi kalau yang short term ini, dari segi aplikasi awal, itu lebih simple, nggak sebanyak yang long term. Kemudian dokumen yang disubmit itu juga lebih sedikit, tidak sebanyak yang long term. Kemudian dari segi seleksi, jadi kalau yang long term itu setelah seleksi administrasi, bakal dipilih shortlistnya yang lolos administrasi untuk mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris, biasanya sih IELTS. Kemudian ada interviewnya. Interviewnya kalau yang long term sebelum pandemi itu interview secara offline, ketemu tatap langsung, dan setelah pandemi ini interviewnya by online Zoom meeting. Nah, sedangkan yang short term awards, kita sebenarnya nggak terlalu tahu ya update untuk yang pada saat pandemi ini bakal seperti apa. Tapi kalau pengalaman kita ketika mengikuti short term awards Sustainable Tourism Development kemarin, itu interviewnya by phone. Gitu. Jadi sebelum interview kita udah dikonfirmasi terkait jadwal dan kita diinfo nanti beberapa menit sebelum interview kita bakal ditelepon untuk dicek kembali oleh tim Australia Awards, diinfoin kalau nanti bakal diinterview pas jam segini, ditelepon lagi mohon diangkat seperti itu. Jadi bakal diingetin sih sama tim Australia Awards-nya. By phone sekitar 15 menit dan pertanyaannya sesuai yang disampaikan sama Kak Abul dan juga Kak Imron tadi. Nah, untuk selanjutnya, cara untuk daftar dan bisa lolos AS tadi sudah disampaikan ya sama Kak Rahman, gimana sih caranya lolos. Intinya harus teliti dari awal, benar-benar dibaca aplikasinya, kemudian kita harus tahu alasan kuat kenapa kita mau ikut beasiswa Short Term Awards ini, urgensinya itu apa, dan kita harus bisa menunjukkan apa sih yang unik dari diri kita gitu. Apakah ada jurusan yang diprioritaskan untuk beasiswa ini dari Kak Dian? Kalau jurusan apa ya nih maksudnya? Apakah jurusan S1 mungkin? Kalau ini nggak ada ya Kak Abul ya? Iya, jurusan kuliah maksudnya Kak. Oke. Kalau saya kuliah pariwisata. ya. Ya sih nggak ada sih kalau jurusan ini kemarin. Masa mau diajarin betul. Prioritasnya itu lebih ke background pekerjaan kalau yang short term. Jadi tidak ada jurusan. Mungkin agak berbeda untuk yang long term. Tapi kalau yang long term juga lebih ke terkait prioritas sih, bukan jurusan. Tapi kalau misalnya nih ambil tourism, terus kerja di sektor pariwisata, terus background jurusan kuliahnya juga di bidang pariwisata, itu bisa menjadi, menurut saya mungkin bisa menjadi plus point. Ya, tapi benar. Ini bukan menjadi syarat utama bahwa teman-teman yang ambil join di program Sustainable Tourism ini harus berasal dari memiliki background pariwisata, tidak. Tapi at least yang terpenting adalah teman-teman punya background pekerjaan yang sangat relevan di bidang pariwisata seperti itu. Iya, jadi lebih terkait dengan relevansi antara background pekerjaan dengan tema Short Term Awards-nya gitu ya. Terus dari Kak Almira, apakah persyaratan AS Short Term Award sama dengan AS Long Term Award? Nah, tadi sudah sempat kita sampaikan juga kan, nggak terlalu sama sih, ada bedanya. Jadi yang short term memang lebih simple, nggak sebanyak long term awards gitu, baik dari sisi essay, kemudian dokumen-dokumen sih, terutama dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan. Jadi agak berbeda, tapi kalau dari sisi penyiapan aplikasi sih kalau menurutku sama, harus tetap dari awal tuh sama-sama teliti, baik short term maupun long term gitu. Harus dibaca detail tentang aplikasinya ini seperti apa aja yang dibutuhkan gitu, itu harus dibaca benar-benar detail. Kemudian dari Kak Ismi, apakah seseorang yang memiliki sedikit pengalaman di bidang kerelawanan atau sosial eligible untuk apply? Gitu. Ini mungkin terkait long term ya, Kak? Iya. Kalau short term sih sebenarnya short term juga ada minimal pengalaman kerja. Jadi lebih ke pengalaman kerja kan ya, bukan social project kan?
Iya sih, kalau ini mungkin lebih cenderung untuk long term. Memang kalau yang long term, pengalaman sosial atau kita pernah volunteer, jadi relawan itu bakal jadi nilai plus untuk long term. Tapi kalau untuk short term sih, prioritasnya tetap ke background pekerjaan. Yeah. Kemudian, perbedaannya apa ya? Dan syarat minimal untuk short term apa aja? Update info bisa di channel apa aja? Nah, tadi udah Kak Abul infoin ya untuk update infonya di mana. Mungkin bisa ini sekali lagi di mana tadi Kak Abul kalau mau update info? Oh, wait, saya share screen ya. Boleh. Where is it? Di sini. Jadi di website-nya itu. Alright. Jadi di websitenya Australia Awards Indonesia ya teman-teman, kalau misalkan mau update info tentang baik short term, long term gitu, dan bahkan sekarang ada beasiswa split side. Ada juga sih yang tanya, nanti bisa kita bahas. Nah, apa masih ada program selama masa pandemi? Jadi jawabannya sih masih, contohnya yang Sustainable Tourism Development Batch 6, yang ke-6, angkatan bawahnya kita, itu mereka masih tetap mengikuti program short term-nya, namun karena adanya pandemi, itu mungkin mostly sementara ini masih melalui online gitu. Nah, kemarin sih aku juga sempat ikut info session-nya yang Governing in the Digital Age itu. Kalau di info session itu sih disampaikan bahwa semuanya memang bakal to be confirmed terkait dengan pelaksanaan khususnya yang di on course di Australia ya. Jadi kalau yang pre-course misalkan belum bisa dilakukan tatap muka secara offline di Indonesia, itu masih bisa melalui Zoom. Kemudian yang on course itu sendiri pada masa pandemi ini, tim AAI itu masih menunggu info lebih lanjut dari pemerintah Australia, kira-kira kapan border dibuka, dan jika memang border sudah dibuka, itu mungkin bisa saja tetap berangkat, namun sesuai dengan protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah di Australia gitu. Tapi kalau misalkan border belum dibuka, kemungkinan bakal menunggu info lebih lanjut dari tim HI begitu. Jadi program tetap bakal diadain, bahkan yang sekarang kan ada 2 nih yang lagi buka, deadline-nya Januari nanti. Oke, selanjutnya jenis proyeknya apakah harus melibatkan banyak stakeholders atau boleh satu aja gitu. Mungkin Kak Imron bisa bantu jawab, Kak Imron. Nggak ada kayaknya. Oh, lagi ini ya, gangguan sinyal kayaknya. Iya, jadi kalau project ini sebenarnya nggak ada ketentuan sih melibatkan banyak stakeholders atau bisa kita kerjakan sendiri. Jadi contohnya kayak project aku sendiri dulu karena aku terkait dengan beberapa stakeholders di destinasi kopi di Madiun. Jadi melibatkan banyak stakeholders, baik dari pemerintah daerah, komunitas lokal, kemudian media lokal, kemudian dari anak-anak muda yang di sekitar destinasi juga gitu. Tapi proyek ini pun juga nggak masalah kalau dikerjakan hanya oleh satu orang. Contohnya kayak teman kita Kak Ika, dia proyeknya itu bikin website blog gitu, dan itu memang dia kerjakan sendiri. Jadi dia tulis pengalaman-pengalaman dia selama traveling di beberapa destinasi di Papua, itu memang dia kerjakan sendiri kayak gitu. Dan juga ada beberapa sih teman kita kayak yang Kak Gert juga kayak gitu, dia bikin semacam project fotografi itu juga dia kerjakan sendiri. Jadi nggak masalah mau melibatkan stakeholders yang banyak atau satu aja. Kemudian selanjutnya, apa bisa calon award DAS berasal dari instansi kampus? Bisa. Iya bisa ya Kak Abul ya. Ada akademisi kan ini. Bu Desi, Bu Dina. Iya. Ya, jadi teman-teman kita banyak sih yang angkatan kita itu dari akademisi. Bu Dina sama tapi Kakak Ciko. Dari Manado itu ada yang dari kampus. Tapi memang kembali lagi disesuaikan dengan masing-masing tema gitu. Contohnya kayak yang ini, yang lagi buka ini Building Foundation to Equip Indonesian with 21st Century Skill.
Nah, kalau ini justru yang dicari atau yang diprioritaskan salah satunya adalah ini universities including lectures from pendidikan guru sekolah dasar bahkan PGSD, primary teacher education faculties preferable in NTB and NTT gitu. Dan educators for people with disability. Jadi disesuaikan aja nanti kalau misalkan mau apply short terms bisa dicek targetednya itu sebenarnya siapa aja. Kalau misalkan memang teman-teman itu masih di luar targeted, itu sebenarnya nggak masalah. Coba apply aja. Selama teman-teman punya urgensi yang kuat, kenapa sih harus ikut short term awards ini dan kenapa harus belajar gitu tentang ilmu yang ditawarkan di kursus singkat ini. Gitu. Terus, apakah perlu melampirkan sertifikat TOEFL? Itu wajib ya, Kak Abul ya tadi? Iya, wajib. Atau bisa sertifikat kegiatan misalnya pernah mengikuti seminar di luar negeri, pelatihan. Yang penting itu berkaitan dengan interaksi dengan bule misalnya atau orang asing seperti itu. Betul. International level. Sama mungkin kalau misalkan pendidikannya itu sempat di luar negeri gitu, yang kampusnya itu berbahasa Inggris, itu mungkin ijazahnya nggak apa-apa dilampirkan aja sebagai bukti bahwa memang pernah menempuh pendidikan dengan bahasa utamanya itu bahasa Inggris. Nah, ini ada Kak Azki, kapan short term awards kembali dibuka? Ini sebenarnya udah ada yang dibuka, Kak Azki. Jadi ada 2 sementara ini, setahu aku ya yang lagi open terkait dengan governing in the digital age, the use of data for better policies and public services, dan terkait dengan yang ini building foundation to equip Indonesians with 21st century skills. Jadi ada 2 yang lagi di open sekarang, deadline-nya sama. Yang digital age itu 3 Januari, sama-sama Januari. Kalau yang foundation to equip Indonesian with 21st century itu 10 Januari kalau nggak salah deadline-nya itu tadi. Jadi nanti bisa dicek aja ya. Jadi memang tetap buka dan saat ini masih ada yang buka untuk short term awards. Terus bagaimana dengan program split site? Nah ini, jadi tadi juga sempat ini sih, agak bingung kalau mau menjawab ini karena sebenarnya program split site itu program baru kerjasama Bappenas dengan Australia Awards Indonesia gitu. Jadi mungkin terkait info detailnya kalau kami sendiri masih belum terlalu tahu, mungkin ditunggu aja info lebih lanjut dari tim Australia Awards Indonesia atau bisa dicek di website kalau misalkan nanti ada info lebih lanjut kan bisa dicek lagi gitu. Tapi sistemnya seperti apa, proses seleksinya apa aja itu kita juga masih belum terlalu tahu sih. Tapi kita encourage juga teman-teman kalau misalkan mau apply silahkan karena menurut kita menjadi bagian dari Australia Awards Indonesia itu adalah suatu hal yang sangat amat banyak manfaatnya gitu. Nggak cuma untuk pengembangan diri kita sendiri, namun juga untuk organisasi kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, masyarakat sekitar kita, komunitas sekitar kita gitu. Jadi memang manfaatnya itu banyak. Tips dalam menyusun esai AAS Short Term Awards. Ini mungkin Kak Abul sama Kak Rahman bisa secara singkat nih, tipsnya apa sih buat nyusun esai gitu? Kalau saya sih, ya silakan. Mana tadi? Nggak ada ya? Nah, kalau dari saya ini pertama cek dulu list pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan apa aja yang disediakan, di-provide di online application form. Kemudian di setiap pertanyaan itu mungkin teman-teman bisa membuat kerangka ide-ide apa yang akan ditulis, terus diseleksi. Karena jumlah katanya itu sangat terbatas, jadi harus betul-betul ringkas, betul-betul succinct idenya dan cakupan pertanyaannya itu bisa include dalam esainya seperti itu. Karena ini bukan esai yang besar, singkat, jadi ya yang penting bisa menjawab pertanyaan sih kalau saya.
Kalau khusus di short term awards ini seperti itu. Iya, iya sih benar banget. Jadi memang kalau dalam rangka menyusun IC itu yang pertama sih memang kita harus tahu intinya yang mau disampaikan di dalam IC itu apa. Dan penting juga memasukkan tadi sekali lagi terkait dengan urgensi gitu. Kenapa sih itu harus jelas urgensinya? Kenapa teman-teman perlu mengikuti short course ini dan manfaatnya itu apa nanti ketika sudah lulus dari short course Australia Awards ini. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman yang masih gabung. Boleh raise hand atau via ini, ini ada. Oke, Kak Karina ya, raise hand ya. Silakan Karina. Ya, makasih ya untuk kesempatannya. Ini menarik banget diskusinya. Mau tanya, kalau misalnya setelah short term itu biasanya ada program follow up lagi nggak untuk para alumni-nya? Gitu. Mungkin itu aja. Oke, thank you Karina. Jadi setelah kita lulus sebagai alumni dari programnya Australia Awards Indonesia, kita itu bakal tergabung di Australia Global Alumni. Itu semacam komunitas alumni, itu via LinkedIn, dan kemudian email kita itu juga bakal terdaftar sebagai Australia Global Alumni, dan kalau sekarang tuh malah hampir setiap minggu kita dapat email dari Australia Global Alumni yang berisikan informasi-informasi program yang sedang dijalankan oleh Australia Awards Indonesia, baik program beasiswa, kemudian program grant scheme. Jadi kayak semacam kalau misalkan kita bisa mengajukan proyek-proyek gitu yang dibiayai oleh Australia Awards Indonesia, itu kita juga diinfokan. Kemudian event-event yang dilaksanakan oleh para alumni didukung oleh Australia Global Alumni, kita juga bakal diinfokan gitu. Contohnya kayak tentang split site ini saya juga pertama kali tahu dari newsletternya Australia Global Alumni gitu. Jadi nggak akan berhenti di satu ketika udah lulus kelar nggak akan ada kabar lagi sih, kayaknya enggak sih. Kalau Australia itu menurut aku pribadi ikatan alumninya itu udah sangat amat kuat. Kita nggak cuma komunikasi rutin dengan teman-teman alumni yang di short terms kemarin, bahkan kita bisa punya kesempatan buat kenalan sama alumni-alumni dari program Australia Awards yang lain gitu. Contohnya kayak dulu awal-awal kalau nggak salah di sekitar akhir tahun 2019 kemarin itu kayak ada acara alumni di kedutaan besarnya Australia. Di situ kita udah kumpul jadi satu, ketemu sama alumninya long terms, alumninya short terms dari tema-tema yang lain. Itu bisa juga kita manfaatkan untuk networking, ketemu sama teman-teman dari Australia Awards Indonesia, dari kedutaan besarnya juga gitu. Jadi nggak perlu takut bakal stuck atau nggak ada apa-apa lagi nih setelah lulus, nggak akan sih. Karena Australia Awards itu benar-benar ngejaga banget ikatan alumninya. Bakal diinfo terus kalau misalkan ada program-program terbaru gitu. Ya, mungkin ada ini yang ditanyakan lagi. Kak Imron udah bisa mulai join lagi ya, Kak Imron? Udah, Kakak Diana. Agak susah sinyal ya. Emang sih akhir-akhir ini hujan, jadi sinyal yang nggak cuma di ini ya daerah-daerah yang agak kecil, tapi di Jakarta sini aja juga sometimes agak susah sinyalnya. Iya Kak Imron, mungkin ada ini Kak Imron tips and tricks gitu kalau menyusun IC gitu. Kan ada salah satu pertanyaan, gimana sih tipsnya dalam menyusun IC kalau AAS short terms itu? Oke. Tips Ya, singkatnya. makasih Kak Diana. Mohon maaf saya nggak menyalakan video karena internetnya lagi agak susah ini di apa lagi di luar. Ya, kalau IC sebenarnya ini mana yang paling dekat dengan kita ya. Jadi kita itu menceritakan sesuatu yang memang kita kerjakan, sesuatu yang memang memberikan manfaat yang besar, itu juga akan memberikan nilai tambah karena memang untuk
terutama untuk tema sustainable tourism ini ya, karena kan sustainable, dari kata sustainable sendiri ini kan berlanjut. Nah, berlanjut ini tentu manfaatnya dirasakan tidak hanya di masa sekarang, tetapi juga di masa depan. Nah, itu juga sudah menjadi kata kunci atau keyword dalam menyusun essay. Jadi essay yang kita buat itu benar-benar harus disesuaikan dengan tema. Jadi tema yang teman-teman apply itu sebisa mungkin essay kita itu mencerminkan dari tema yang diangkat. Kalau misalnya yang kemarin itu tentang sustainable tourism, maka saya berusaha untuk membuat essay itu menyesuaikan dengan apa yang ingin goal yang ingin dicari oleh Australia Award. Nah, kemudian juga manfaat ini, jadi memang ketika kita apply beasiswa, tentu selain kita ingin mengambil manfaat dari apa yang kita ikuti prosesnya, tetapi juga bagaimana peluang atau kesempatan itu untuk memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, beasiswa ini, meskipun beasiswa studi singkat ini dari namanya saja sudah studi singkat, tetapi manfaatnya itu nggak singkat karena yang tadi Kak Diana sampaikan terkait dengan jejaring atau networking ya. Jadi dengan kita bergabung di Short Term Australia Award, ini juga kita memberikan peluang untuk berjejaring, untuk memberikan manfaat yang lebih besar lagi dengan berkolaborasi dengan teman-teman dan jejaring alumni Australia Award dari berbagai belahan dunia malahan, karena Australia Global Alumni kan juga tersebar di berbagai negara. Mungkin itu sih Kakak Diana. Ya, thank you tambahan tipsnya Kak Imron. Iya benar yang dibilang sama Kak Imron sih. Jadi intinya memang beasiswa ini kan nggak cuman memberi kita kesempatan untuk update skill, update knowledge, tapi juga memperluas networking kita gitu. Nggak cuma sekedar di satu angkatan, tapi juga dengan orang-orang yang kita temui di Australia, bahkan alumni Australia Award di seluruh dunia. Itu kesempatan yang harus benar-benar kita manfaatkan dengan baik. Ya. Jadi mungkin kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan lagi, sekali lagi sih kita bisa infokan bahwa sekarang untuk yang Short Term Awards, itu memang ada 2 yang masih dibuka, yaitu yang Digital Age dan juga yang 21st Century Skills. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut atau mungkin minta masukan-masukan dari kita, itu feel free, nggak apa-apa, email aja ke emailnya Tourism5, kita bakal bantu kalau misalkan memang kita bisa bantu kira-kira. Jadi kan mungkin sekarang terkait dengan aplikasi-aplikasi online ya yang perlu dipersiapkan. Kalau tips dari aku sih memang intinya kita harus benar-benar teliti, itu yang pertama, karena di Australia Awards itu aplikasinya di awal memang terlihat banyak banget udah info yang disampaikan di websitenya, tapi itu sebenarnya lengkap banget udahan itu. Nah, sometimes kalau kita males baca, ada yang kelewat, jadinya akan berpengaruh ke dalam aplikasi kita, kesempatan untuk kita lolos itu juga berpengaruh gitu. Jadi memang benar-benar harus teliti yang pertama, kemudian yang kedua, kita harus bisa mengetahui urgensinya tuh apa kita mau ikut ini. Nggak cuma sekedar pengen jalan-jalan ke Australia atau mungkin ya sekedar ikut-ikutan aja gitu. Tapi kita harus tahu alasannya apa sih, alasan kuatnya kita ikut program Short Term Awards ini, karena memang yang ditekankan di Short Term Awards adalah kalian itu punya problem apa yang memang itu bisa diselesaikan dengan kalian mengikuti kursus singkat ini. Dan mungkin kalau kursus singkat kan urgensinya itu lebih benar-benar yang tinggi banget gitu kalau dibandingkan yang long term, karena kalau long term kan dia memakan waktu sekitar 1-2 tahun untuk menempuh pendidikan S2, bahkan S3 itu kan 4 tahun. Nah, sedangkan short term itu dengan kita belajar nih dari pre-course, on-course, post-course, sampai akhirnya kita benar-benar paham, itu berarti kan kita harus bisa menunjukkan urgensinya apa. Kemudian yang terakhir kita harus bisa memanfaatkan dengan baik kesempatan-kesempatan yang nanti memang bisa kita
dapatkan kalau kita mengikuti program Short Term Awards dari Australia Awards Indonesia ini, baik itu kesempatan buat networking, kemudian kesempatan buat mempelajari lebih banyak tentang industri yang ada di Australia khususnya, karena bisa kita jadikan benchmark dan kita bisa terapkan di Indonesia mungkin nanti ya suatu hari. Itu kayak contohnya kita yang di tourism, di pariwisata, dari kita berkunjung langsung ke sana pun kita jadi tahu nih, ternyata kalau di sana ada beberapa implementasi di sektor pariwisata yang memungkinkan untuk diterapkan dan itu bisa diimplementasikan juga di Indonesia. Gitu. Oke, jadi makasih banyak buat teman-teman yang udah join malam ini. Ini nanti udah kita record, udah ada live-nya juga di YouTube dan bakal kesimpan di YouTube-nya Tourism 5. Nanti yang misalkan mau dengerin ulang silahkan bisa cek aja di YouTube-nya Tourism 5. Terus kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut sama kita welcome banget, kita open banget buat ngebantu selama kita bisa, misalkan masih ada pertanyaan atau terkait dengan isinya ini enaknya seperti apa ya gitu, itu silahkan, nggak apa-apa di email aja ke kita di tourism5.std@gmail.com, nanti bisa kita bantu semaksimal mungkin. Oke, thank you, makasih banyak ya teman-teman. Semoga teman-teman yang Short Term Awards tahun ini yang deadline-nya di Januari nanti itu bisa lolos, jadi kita bisa sama-sama jadi alumni nanti dan connect satu sama lain. Mungkin juga di masa depan kita bisa punya project bareng, kita nggak akan ada yang tahu. Mantap itu. Iya. Ya makasih banyak juga ya Kak Abul, kemudian Kakak Rahma dan juga Kak Imron. Makasih banget udah sharing-sharing malam ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Oke, jadi makasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.